Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini dalam video ini saya ingin membahas mengenai isu-isu terkini daripada keuangan sosial Islam, khususnya melihat bagaimana isu-isu keuangan sosial Islam untuk melihat perkembangannya di tahun 2024 dan hubungannya dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia di tahun 2024 itu. Baik, untuk menghemat waktu, kita mulai video ini. Saya kira kalau yang paling penting itu adalah dalam sektor zakat ini bagaimana kemudian kita terus meningkatkan pada satu sisi capaian penghimpunan dana tersebut, ya. Tetapi pada saat yang sama juga dapat mengakumulasikan ya data-data capaian yang dihimpun oleh lembaga-lembaga yang belum resmi atau belum tercatat, ya. Karena itu yang menurut kita adalah satu PR yang masih terus kita hadapi. Jadi PR kita ke depan ini salah satunya bagaimana kemudian berusaha untuk memasukkan ya data-data penghimpunan dana zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang belum resmi ini masuk ke dalam catatan kita. Meskipun ya ada beberapa metode dipakai dalam menghitung realisasi penghimpunan zakat ya, tetapi sebenarnya akan jauh lebih baik kalau kemudian semakin lama dari waktu ke waktu tingkat pencatatan dari lembaga-lembaga yang tidak resmi ini semakin lengkap, semakin banyak, bahkan kalau bisa dari waktu ke waktu menurun ya, menuju nol gitu. Jadi menuju nol gitu. Karena itu akan berarti data kita akan semakin akurat, semakin tepat dengan kondisi sebenarnya daripada data real perkembangan penghimpunan zakat di dalam catatan kita secara nasional gitu. Kemudian kalau kita lihat data perolehan dananya sebenarnya dari yang kita kutip dari Basnas ya, itu ada data seperti ini ya, bahwa kita masih menghadapi data yang belum ideal ya, karena ada data on balance sheet tapi juga ada data off balance sheet ya. Ini saya tadi menyebut bahwa data off balance sheetnya itu kalau bisa dari waktu ke waktu kita turunkan ya. Ini satu PR kita bersama, tantangan kita bersama, sehingga kemudian data capaian zakat kita itu semakin mendekati kondisi yang lebih real, lebih nyata, dan akhirnya yang kita hasilkan juga datanya lebih akurat. Kemudian di sektor wakaf ya, beberapa perkembangan tadi juga sudah dikutip saya kira, tapi yang paling penting sebenarnya adalah di data akumulasi perkembangan di wakaf uang ya. Kalau aset wakaf tanah tadi udah juga disinggung sama Bu Rahma ya, bahwa sebenarnya kita itu dalam 3 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang semakin baik dalam penghimpunan wakaf uang ya, dibanding maksud saya periode sebelum 3 tahun sebelumnya ya. Jadi Gerakan Nasional Wakaf Uang tentu memberi inspirasi, memberi percepatan ya terhadap perkembangan gerakan pengumpulan wakaf uang. Setidaknya kalau kita lihat di akhir tahun 2020 itu kan kita baru pencapaiannya sekitar 800 miliaran gitu ya. Tapi di pertengahan tahun 2023, setidaknya pada akhir bulan Agustus 2023, catatan penghimpunan wakaf uang kita sudah mencapai 2,23 triliun. Ini kenaikannya lebih dari 150% dalam 3 tahun ya. Itu artinya rata-rata setiap tahun ada kenaikan sekitar 50%. Dan trennya semakin membesar. Jadi memang ini menunjukkan bahwa sosialisasi kita semakin meluas, kesadaran masyarakat kita juga semakin meningkat, inklusi semakin baik ya, dan juga dukungan daripada layanan untuk pemenuhan pembayaran wakaf uang atau donasi wakaf uang yang disampaikan oleh masyarakat itu gitu. Dalam perkembangan ini memang kita harus mengapresiasi produk cash wakaf Linksuk kita, karena ini menyumbangkan angka yang cukup signifikan ya, dari 2,23 jumlah penghimpunan wakaf uang kita secara keseluruhan yang disumbang melalui produk cash wakaf Linksuk ini adalah 840,7 miliar ya, melalui 4 seri retail dan 6 seri private placement. Jadi ini satu perkembangan yang sangat baik ya. Jadi cash wakaf Linksuk mengakumulasikan hampir 30 sekian persen ya, itu disumbangkan dari cash wakaf Linksuk. Yang kita juga perlu catat juga adalah mengenai perkembangan wakaf dengan pendanaan SCF Syariah. Ini satu, katakanlah,
semacam goal pintu pertamanya sudah terjadi, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak sebenarnya kolaborasi wakaf dengan pendanaan komersial lainnya yang ini akan membantu perkembangan wakaf uang, karena ternyata dalam mengembangkan wakaf uang itu kita semakin banyak kesempatan untuk melakukan pendanaan ataupun penghimpunan dana dengan bekerjasama dengan produk lainnya gitu. Untuk hal yang lain tidak saya uraikan mungkin karena nanti juga ada beberapa yang akan menyebutkan ya. Nah, langsung saja saya memasuki kepada isu-isu terkini dari keuangan sosial syariah atau keuangan sosial Islam ya. Dan kaitannya kenapa saya sebut sebagai isu terkini, karena ini isu-isu yang sekarang dan diperkirakan oleh kita dalam setahun atau 2 tahun ke depan isu ini akan masih terus menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Yang pertama adalah revisi undang-undang zakat kita. Isu ini sudah lama tapi masih terus berjalan karena memang pada dasarnya revisi undang-undang zakat kita belum terjadi gitu. Meskipun sebenarnya DPR-nya sudah setuju, Basnasnya sudah setuju, Kementerian Agama sudah setuju, relatif stakeholder utamanya sebenarnya sudah setuju semua, tapi kok kenapa ini belum jadi kenyataan gitu. Salah satunya memang di daftar prolegnas nasional 2024 itu belum masuk bahkan. Jadi kalau kita membayangkan 2024 ada revisi undang-undang zakat, kita belum tahu ya, karena prolegnasnya tidak mencantumkan itu gitu. Saya dapat informasi beberapa pihak diundang oleh Sekretariat Jenderal DPR untuk membahas mengenai perkembangan undang-undang zakat ini, termasuk masukan-masukannya, termasuk kami pun di KNKS sudah pernah diundang juga di tahun yang lalu ya. Jadi maksud saya pun minggu lalu pun dapat update ada satu lembaga juga diundang untuk membahas ini lagi. Jadi sepertinya pembahasannya terus berlangsung, tapi ini akan muaranya kemana gitu terhadap revisi undang-undang. Apakah memang bisa direalisasikan di tahun 2024 itu? Tentu kalau menyangkut isinya saya kira sangat banyak, tidak akan saya detailkan. Kemudian yang kedua, isu yang penting juga adalah mengenai dampak zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kenapa isu ini menurut kami ini akan menjadi isu yang sangat penting? Karena dari waktu ke waktu masyarakat kita semakin kritis, semakin sering bertanya zakatnya dibayarin ke banyak lembaga, tapi apa sih dampak daripada penyaluran zakat tersebut terhadap peningkatan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan itu gitu. Jadi itu terus seolah-olah menjadi pertanyaan yang terus diajukan oleh masyarakat, dan karena itu kemudian lembaga-lembaga pengelola zakat baik pemerintah maupun swasta mau tidak mau harus semakin aware untuk memperbaiki pengelolaan pemanfaatan dana zakat ini agar kemudian berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Wakil Presiden sendiri Pak Wapres juga terus mendorong pemanfaatan zakat untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting ya. Ini juga bagian daripada poin isu yang kedua ini gitu. Jadi bagaimana kemudian zakat ini memang betul-betul nyata berkontribusi terhadap pembangunan ya, baik secara pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi gitu. Memang beberapa pihak di kementerian dan lembaga juga kadang-kadang menanyakan ini kepada kami, apakah ada evaluasi atau angka-angka yang semacam menunjukkan ya dampak pemanfaatan dana keuangan sosial syariah khususnya zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Jadi memang ini challenges yang terus menjadi isu yang terus masuk, dan semakin ke depan ini menurut kita ini akan semakin kuat ya. Kemudian yang juga sedang menjadi isu terkini sekarang ini juga adalah implementasi zakat pengurang pajak di Aceh ya, sekali lagi di Aceh ya, ini bukan secara nasional, karena kalau secara nasional kita ada tahu kan pengaturan yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kan itu udah lama ya, udah 2 kali undang-undang bahkan. Tapi kalau zakat pengurang pajak itu hanya di Aceh karena memang ada undang-undang keusahaan Aceh, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2006, dan ini 17 tahun undang-undang ini sudah ditetapkan atau sudah diberlakukan, tapi implementasinya tuh belum berjalan. Jadi makanya masyarakat Aceh melalui Pemda itu sudah berkomunikasi dengan banyak pihak, sudah mengirim surat ke banyak kementerian dan lembaga untuk menanyakan bagaimana cara mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 2006 ini. Kami pun beberapa kali dikontak, bahkan 2 minggu yang lalu kami juga diundang khusus ke sana ya, ke Aceh untuk membahas mengenai perkembangan ini. Kami pun juga sudah melakukan beberapa pertemuan ya dengan pihak Kementerian Keuangan, karena Bu Menteri Keuangan salah satu yang mendapat surat resmi mengenai penyusunan percepatan ya, RPP untuk implementasi Undang-Undang Zakat sebagai pengurang pajak di Aceh ini.
Jadi dalam waktu dekat kami juga akan melakukan FGD lintas kementerian dan lembaga untuk membahas ini gitu ya sebenarnya, karena isu ini menarik gitu kan, karena diduga sebagian pihak sebenarnya membolehkan karena memang ini karena keusahan Aceh gitu, meskipun sebagian pihak mengkhawatiri terhadap dampaknya gitu. Jadi kalau untuk di Aceh sebenarnya mostly pihak-pihak kementerian dan lembaga di Indonesia ini dapat setuju kalau hanya khusus di Aceh, tapi sebagian masih mengkhawatiri kalau isu ini kemudian juga dibawakan sampai ke level nasional gitu. Artinya untuk provinsi-provinsi yang lain gitu. Memang ini sesuatu yang terus menjadi diskusi juga di Kementerian Keuangan, selain tentu di Kementerian Dalam Negeri sendiri gitu. Kemudian isu yang lain penting di zakat itu juga mengenai GRC, penguatan governance, risk and compliance dalam konteks pengelolaan zakat. Kita mengetahui bahwa dalam mungkin 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, Kementerian Agama juga sudah menyiapkan ya draft SK keputusan Dirjen Bimas Islam terkait dengan syariah compliance yang lebih lengkap, lebih banyak isinya gitu ya. Tebalnya juga lumayan ya draft itu ya. Tapi setahu saya hari ini sampai hari ini itu belum dirilis ya, artinya belum ditandatangani. Tapi sebenarnya draftnya sudah ada. Pada satu sisi itu suatu yang sangat baik menurut pandangan kami, karena akan semakin banyak pengaturan-pengaturan yang cukup baik dalam mengelola kegiatan pengelolaan zakat untuk disesuaikan dengan kesesuaian dengan syariah ya. Meskipun dalam beberapa hal, sekali lagi ini secara personal ini, kalau ini kami melihatnya juga ada beberapa yang mungkin terlalu banyak ya, atau terlalu jauh gitu. Untuk beberapa hal tidak perlu diatur di situ sebenarnya gitu. Tapi ya secara umum kami menyambut baik bahwa memang sebaiknya pengaturan itu detail, rinci, sehingga kemudian lembaga zakat ataupun orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu mengerti tentang hal itu. Kemudian terkait dengan integritas amil ya, isu-isu yang zakat yang juga penting itu adalah karena di tahun ini atau katakanlah di bulan-bulan ini, dan kita perkirakan ke depan ini itu juga akan semakin banyak ya, masyarakat kita semakin memperhatikan isu-isu tentang hubungan zakat dengan perilaku orang-orang yang mengelolanya gitu ya. Jadi di situ ada hubungan dengan bagaimana para amil ini menjaga prinsip aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI, dalam arti bahwa ketika dia mengelola dana zakat, apakah dia betul-betul berpegang pada aturan syariah, kemudian juga dia mengikuti semua aturan regulasinya, kemudian dia juga menjaga ya sikap-sikap agar tidak melukai ya anak-anak bangsa ini ya, sebagai anak bangsa. Jadi intinya adalah tidak ada diskriminasi atas dasar suku, agama, partai, kelompok, golongan, organisasi, dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian perlunya juga penguatan kode etik amil dan juga penguatan kompetensi amil. Itu di isu-isu zakat. Kemudian di isu-isu wakaf yang terkini kami dapat sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentu sekali lagi isu tentang revisi Undang-Undang Wakaf ya. Karena sebenarnya Undang Wakaf pernah masuk bahkan di Prolegnas 2023. Waktu disusun di akhir tahun 2022, tapi pertengahan tahun ketika ada revisi Prolegnas 2023 tidak mencantumkan lagi revisi Undang-Undang Wakaf. Bahkan di Prolegnas 2024 kami draftnya itu belum melihat masuknya revisi Undang-Undang Wakaf ya. Ini sekali lagi tantangan di mana Kementerian Agama, BWI, semualah yang terlibat dalam stakeholder wakaf ini harus terus mendorong percepatan revisi Undang-Undang Wakaf ini, karena Undang-Undang Wakaf jauh lebih banyak yang perlu segera diperbaharui ya. Kemudian terkait dengan roadmap wakaf ya, jadi kami di KNKS sedang melakukan kajian menyusun roadmap wakaf bersama BWI dan juga stakeholder yang lain. Insya Allah di akhir November ini akan kami selesaikan, dan di bulan Desember insya Allah kami akan katakanlah merilis ya hasil kajian kami tentang roadmap wakaf ini. Tetapi sekali lagi kami juga terus sedang mengkonsolidasikan isinya khususnya dengan BWI dan Kementerian Agama, sehingga kemudian hasil roadmap wakaf ini betul-betul menjadi pegangan bagi stakeholder inti lah ya, paling nggak menjadi stakeholder inti daripada pengelolaan wakaf di Indonesia. Khusus tadi disampaikan juga mengenai implementation plan ya untuk untuk zakat. Memang secara khusus kita belum punya rencana
khusus ya yang dibuat terkait dengan zakat ya, kecuali kami pernah melakukan kajian tentang posisi dana sosial Islam yang memang di dalamnya ada beberapa rekomendasi-rekomendasi dan rencana-rancangan untuk dilakukan dalam 5 tahun dihitung dari 2 tahun yang lalu ya. Kemudian yang juga penting adalah tentang bank syariah sebagai nadir, karena berdasarkan Undang-Undang P2SK ini sudah berlaku. Menariknya bahwa bank syariah sebagai nadir ini masih menghadapi beberapa tantangan ya untuk implementasinya, terutama yang paling ditunggu adalah memang regulasi dari OJK. Sementara OJK sendiri melihat ada aturan bahwa pengesahan menjadi nadir itu adanya di BWI, sehingga OJK merasa bahwa beberapa pengaturan di pelaksanaan bank syariah sebagai nadir ini harus dipegang oleh BWI, karena memang pengesahan sebagai nadir itu adanya di bank syariah. Kami sendiri sudah mendapatkan katakanlah poin-poin inti hasil kajiannya OJK tentang kajian mengenai bank syariah sebagai nadir untuk menindaklanjuti Undang-Undang P2SK ini. Intinya memang ada beberapa agenda yang harus katakanlah perlu diadres dulu sebelum betul-betul operasionalisasi pelaksanaan bank syariah sebagai nadir ini betul-betul berjalan ya. Terkait misalnya tentang PSAK ya, karena di situ wakaf itu kan punya pengaturan tersendiri mengenai catatannya gitu kan. Nah, bank-bank syariah bertanya apakah laporan keuangannya akan dikonsolidasikan kepada dana bank sendiri atau memang tetap harus dipisahkan, karena di PSAK 112 itu kan dia seperti kayak entitas tersendiri gitu. Jadi itu juga masih menjadi satu pertanyaan. Kemudian juga selain perizinan tadi sudah saya sebutkan bahwa itu menjadi domainnya BWI. Kalau kemudian ada di dalam level bank syariah, nanti pengaturan hubungan OJK seperti apa. Kemudian yang ketiga mengenai model-model kolaborasi dan pemanfaatannya, produk-produknya yang bisa dilakukan oleh bank syariah. Ini juga beberapa temuan-temuan dalam kajiannya OJK yang perlu kita address bersama sebelum kemudian dapat dijalankan ya. Kemudian yang juga menjadi penting yang sekarang sudah digelindingkan juga adalah cash wakaf link depositnya, cash wakaf link deposit oleh OJK ya. Jadi selain mengurusi nadir sebagai bank syariah sebagai nadir ataupun juga isu tentang cash wakaf link suku yang sudah duluan, OJK sekarang berharap adanya cash wakaf link deposit diperkuat oleh bank-bank syariah dengan asumsi bahwa tingkat keamanannya tetap dipertahankan karena memang itu prinsip dasarnya wakaf. Yang kedua adalah tingkat returnnya atau imbal hasilnya diharapkan lebih baik dari deposito normal gitu ya. Jadi didorong oleh OJK khusus untuk cash wakaf link deposit ini tingkat imbal hasilnya akan lebih baik daripada tingkat deposito bank secara umum gitu ya. Nah karena itu ini kemudian dikembangkan ya. Kalau cash wakaf link deposit ini pada dasarnya sudah diluncurkan untuk dapat diberlakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia melalui dorongan dari OJK. Kemudian yang masih menjadi isu penting juga adalah mengenai lembaga pengembangan pembiayaan dan penjaminan aset wakaf ya. Ini masih terus didorong dan setidaknya mungkin ada pihak-pihak yang memerankan ya, kalaupun tidak bisa seutuhnya, mungkin sebagian bisa memerankan fungsi-fungsi dalam kaitan fungsi penjaminan asetnya, penjaminan pembiayaannya, kemudian juga bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan untuk mendanai ya dana pengembangan proyek-proyek wakaf uang ya. Ini juga perlu terus dikembangkan. Yang terakhir itu bagaimana rumah sakit Salman juga itu kan akhirnya mengalami problem di penjaminan ya, terkait dengan penjaminan aset tanahnya dan sebagainya, meskipun ada upaya-upaya untuk melakukan memperbaikinya. Kemudian yang terkait model proyek wakaf produktif unggul, ini adalah satu tantangan karena kita sekarang ini harus punya model-model proyek wakaf produktif unggul yang dapat direplikasi, dapat di benchmarking, sehingga kemudian di satu sisi kita tidak terlalu trial and error ya, karena kalau di wakaf itu trial and error itu ada bahayanya gitu, karena itu terutama di sektor real ya, itu ada bahayanya karena itu bisa menghilangkan pokok wakafnya. Tetapi di sisi lain kita perlu inovasi-inovasi gitu, perlu terobosan-terobosan, perlu bentuk-bentuk baru sehingga kemudian masyarakat kita melihatnya bahwa semakin banyak bentuk-bentuk produknya, dan karena itu kita tidak kaku dan tidak kemudian terbatas pada selama ini pada produk-produk yang sudah ada. Slide terakhir saya adalah mengenai isu-isu lain secara umum di bidang sosial dan wakaf ya.
Yang pertama adalah bahwa kami di KNKS sedang terus berusaha untuk memasukkan ya, agar instrumen keuangan sosial Islam itu bisa masuk di RPJPN, RPJMN, dan RPJMD. Karena kita percaya bahwa dengan dimasukkan seperti ini, nantinya hubungan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pembangunan itu menjadi sesuatu yang sifatnya formal dan digelindingkan oleh pemerintah, siapapun pemerintahnya, bahkan tidak bergantung lagi sama orang-orang di KNKS, dalam arti bahwa sebenarnya kalau itu sudah dimasukkan di RPJMN dan RPJMD, maka sebenarnya pembangunan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam arti ya pemerintah pusat dengan kementerian dan lembaganya, dan kemudian pemerintah daerah melalui katakanlah Pemdanya gitu ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab di sana gitu. Dan alhamdulillah untuk di RPJMN ini sudah masuk sekian banyak ya poin-poin tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang sebenarnya itu isinya adalah sebagian besar maksinya KNKS yang terbaru 2024-2029 sudah kita masukkan lebih dari separuh lah ya masuk ke dalam RPJMN, dan alhamdulillah diakomodasi oleh Bappenas gitu kan. Nah sementara ini kami juga sedang mengejar agar nantinya kalau masih bisa itu kami juga bisa masukkan di RPJMD-nya gitu. Jadi selain ada pesan di tingkat pusatnya, di tingkat daerah juga bisa terkejar. Setidaknya kalau bisa terkejar di tingkat pemerintah pusat, maka di tingkat daerah bisa merujuknya gitu. Untuk RPJPN memang kita belum masuk karena waktunya sangat terlambat ya. Kita baru mengerjakan baru setahun terakhir ini. Sementara RPJPN-nya sudah katakanlah sudah lebih siap dulu, sehingga kita masuknya di RPJMN-nya. Tapi alhamdulillah di RPJMN juga sudah sangat banyak konten tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kita ambil dari Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah kita yang 2024-2029, yang masih dalam bentuk draft sebenarnya di kaminya ya, Master Plan ini, karena nanti akan kita luncurkan juga Maxi 2024-2029 ini. Tapi sebenarnya karena kita harus segera masuk, sudah kita masukkan ke dalam RPJMN Bappenas. Kemudian isu yang penting juga adalah mengenai penguatan integrasi keuangan sosial Islam dan keuangan komersial ya. Jadi isu ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting pada masa saat ini ya, dan disinilah tantangan bagaimana kemudian inovasi-inovasi produk, para produk-produk engineering ya, engineering produk-produk baik di ya semua lembaga keuangan ya, baik di perbankan, asuransi, keuangan non-bank, bahkan di pasar modal, itu semua akan ditantang untuk terus melahirkan produk-produk yang merupakan kolaborasi keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam ya. Dan ini tujuannya adalah sebenarnya untuk saling memperkuat sekaligus saling meningkatkan optimalisasi manfaat. Jadi di satu sisi memperkuat instrumennya, yang kedua meningkatkan manfaatnya gitu loh kepada masyarakat. Apakah itu penikmat masyarakatnya itu adalah orang-orang yang mayornya dalam kebutuhan dana sosialnya, ataupun yang mayornya dalam kebutuhan dana komersialnya. Tetapi dengan paduan ya, kolaborasi keuangan sosial dan keuangan komersial ini akan lebih baik gitu diharapkan. Kemudian isu yang lain adalah digitalisasi keuangan sosial Islam gitu. Jadi kita sebenarnya nyaris kemarin itu akan meluncurkan di ISEP itu namanya platform ZISWAP Indonesia ya, artinya gabungan antara platform zakat dan platform wakaf gitu ya. Tapi rupanya masih belum tercapai ya, karena ya satu dan lain hal lah, gampangnya seperti itu belum bisa, sehingga yang baru diluncurkan adalah baru platform satu wakaf ya. Jadi platform satu wakafnya sudah diluncurkan, kita juga tahu semua. Jadi untuk sementara ini belum bergabung antara platform zakat dengan platform wakaf, tapi bagaimanapun kedua-duanya ini menjadi suatu platform yang dibutuhkan. Setidaknya platform Simba dibutuhkan oleh industri zakat atau pelaku-pelaku zakat, kemudian platform satu wakaf dibutuhkan oleh nadir-nadir atau industri di perwakafan kita. Ya, kedepannya semuanya itu akan mendukung perbaikan pengelolaan zakat dan pengelolaan wakaf. Kalau suatu hari memang kita juga sampai pada suatu titik di mana akhirnya kita memang merasa perlu untuk menggabungkan kembali ya platformnya itu sebagai platform keuangan sosial Islam ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalau itu bisa terjadi ya. Itu mungkin harapan kita semua ya, tapi nanti tantangannya ya bagaimana pelaksanaannya atau implementasi. Yang terakhir adalah kontribusi keuangan sosial Islam pada implementasi jaminan halal ya. Jadi alhamdulillah banyak badan-badan zakat, lembaga amil zakat yang sudah memanfaatkan sebagian penyaluran dananya untuk mendukung UMKM halal ya, usaha mikro dan usaha kecil yang berorientasi halal, terutama dalam konteks memberikan sertifikasi ataupun jaminan halal di produk-produknya. Ini
saya kira perlu terus dikuatkan karena dengan semakin banyak produk-produk kita yang bisa disertifikasi halal, terjamin halalnya, kemudian akhirnya pasarnya bisa diperluas, harapannya nanti produk-produk halal kita bisa masuk ke pasar ekspor dan akhirnya bisa mendatangkan devisa buat bangsa Indonesia sehingga ini memberi manfaat buat kita semua. Mungkin sampai di sini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, memang saya juga menyampaikannya agak cepat, tapi mudah-mudahan intinya dapat ditangkap dan mudah-mudahan bisa menjelaskan gambaran yang paling sedang berkembang saat ini. Baik, demikian tadi pembahasan saya tentang perkembangan dan proyeksi zakat dan wakaf di tahun 2024. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.